Halo teman-teman, saya Juni Tiono dari Jun Body Art Pilates. Hari ini saya akan mengulas mengenai apa sih Pilates dan sebenarnya apa sih kegunaannya di kehidupan sehari-hari kita. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih Pilates. Pilates itu sebenarnya dari nama seseorang yang menciptakan metode ini. Namanya Jose Hubertus Pilates, seorang Jerman yang tinggal di Amerika. Jadi dari metode yang dia ciptakan itu, sebetulnya kita diajar diri kita, mengajar diri kita sendiri untuk mengenali badan kita, untuk mengenali tubuh kita, di mana kita bergerak di posisi yang baik, yang betul. Karena pada saat kita menggerakkan di posisi yang tidak tepat, tidak semestinya, itu akan menimbulkan kita sebut disposisi tidak pada tempatnya. Pada saat tidak di posisi, seluruh aliran, karena kan misalnya bergerak tidak benar, berarti otot, tulang, syaraf itu tuh akan berubah posisinya, sehingga akan menimbulkan rasa sakit. Itu yang sebetulnya akan saya bahas singkat supaya ada bayangan buat teman-teman kenapa kita harus melakukan si Pilates ini. Nah, Pilates itu sebetulnya kalau menurut saya metode olah tubuh. Jadi saya nggak bisa nyebut ini olahraga karena sebetulnya bukan olahraga. Jadi dia tidak menyangkut seluruh tubuh. Jadi kan kalau olahraga dia ada heart rate, ada segala, ada hitungan lainnya. Kalau ini kita lebih dibawa kalau saya singkatnya sih lebih menyebut meningkatkan atau membangun kesadaran tubuh kita. Jadi di Pilates itu biasanya kita diingatkan. Jadi seperti posisi saya seperti ini. Waktu saya duduk, saya kan merasa saya lurus di tempat saya, Padahal mungkin saya itu bungkuk. Mungkin saya itu miring. Bisa. Nah, dengan Pilates, seorang pelatih Pilates akan memberikan, kalau saya ngomongnya markirin badan, markirin tulang kita tuh di mana posisinya. Karena apa yang kita rasa, jadi kayak pada saat ini seperti ini saya rasa, ini saya benar. Tapi guru Pilates akan mengatakan, no, ini salah, kita harus seperti ini. Nah, itu seperti itu. Jadi buat saya pertama kali pas dikasih tahu, kok gak enak banget. Ini bukan posisi saya. Karena bertahun-tahun saya melakukannya, merasa saya yang ini yang benar. Nah, pada saat saya dibenerin seperti ini, oke, ini nggak enak pertamanya. Tapi badan saya akan merekam, oke, ini posisi yang benar. Dan saya akan melatih badan saya, oke, yang benar itu seperti yang benar, ini seperti ini. Nah, lama kelamaan tubuh kita itu akan terbiasa dengan yang benar. Kalau tidak dikasih tahu, nggak akan pernah tahu badan kita. Nah, itu fungsinya si Pilates. Nah, latihannya seperti apa? Nah, fokusnya ke tulang belakang. Pasti kan udah sering ngedenger ya teman-teman juga. Fokusnya ke tulang belakang. Nah, kenapa harus tulang belakang? Karena kita semua tahu, ada itu pelajaran SD ya. Rangka tubuh kita ya, itu tuh tulang belakang. Dan susunan syaraf kita itu di tulang belakang. Dan nggak tahu ya, kalau buat saya melakukan olahraga, sudah bermacam-macam olahraga. Pada saat saya belajar Pilates, betul juga kita itu tidak pernah diajarin bahwa tulang punggung kita tuh sebetulnya harus bergerak ruas per ruas. Jadi setiap tulang. Nah, pada saat tulang punggungnya bergerak, dia bisa bergerak. Kalau nggak digerakin kan kaku. Nah, pasti akan menyebabkan efek-efek yang lain. Nah, kalau misalnya digerakkan, kita nggak tahu gimana menggerakkannya. Nah, di situ di latihan-latihan Pilates beberapa teknik akan kita bisa merasakan bahwa tulang punggung kita tuh harus bergerak ke segala arah, ya. Saya nggak akan panjang lebar mengenai ininya. Nah, sekarang benefitnya, manfaatnya, sebenarnya manfaat Pilates itu apa sih? Bisa di-googling sama teman-teman ya. Jadi manfaatnya sendiri itu sebenarnya yang paling utama itu yang kalau di internet itu paling banyak kan akan dibahas
menguatkan core, otot perut. Jadi core itu inti otot perut kita. Apakah betul seperti itu gitu kan? Akan saya bahas sedikit. Terus mengurangi rasa sakit kalau ada sakit pinggang, mengkoreksi tubuh, mengoreksi postur. Terus yang paling tegas itu sebenarnya mengkoreksi postur, yang paling banyak core dan core, postur, ya, itu yang paling penting, dan tulang belakang, mengurangi rasa sakit di tulang belakang. Nah, kenapa? Sebetulnya gini, waktu kok mau perut, apakah kita betul melatih perut sekeras itu di Pilates? Sebetulnya dia ada teknik di mana kita itu memberikan koneksi badan atas dengan badan bawah. Nah, sehingga si otot perut itu akan diperkuat. Nah, biasanya kalau kita tidak mengkoneksikan betul perut bagian luar akan mudah dibentuk dengan olahraga kayak ke gym, dia akan terbentuk. Tapi perut bagian dalam itu tuh memerlukan teknik, ya, jadi memerlukan kayak nafas dan sebagainya, dan memerlukan rasa, gimana sih rasanya, ya. Terus betul, memperbaiki postur sudah tentu, karena pada saat kita bisa menggerakkan tulang punggung kita dengan baik, menyimpan tulang punggung kita di tempat yang betul, itu pasti posturnya akan betul, ya. Nanti saya akan kasih contoh satu-satu kenapa dalam kehidupan sehari penting. Terus yang ketiga, mengurangi rasa sakit. Sekarang gini, pada saat postur kita tidak betul, tidak semestinya, nah itu yang tadi saya bilang, posisi tulang, posisi otot dan sebagainya tidak ada di tempatnya, sehingga ya lama-kelamaan akan menimbulkan rasa sakit, ya. Nah, sekarang gini, sebagai salah satu contoh yang paling gampang, main handphone, ya, main handphone. Zaman sekarang kan zaman generasi ngelonjor ya kita ya. Nah, main handphone seperti ini, ya. Lihat postur saya. Saya satu atau kita bicara 2 jam, sehari 2 jam aja. Main handphone tuh hebat loh, dahsyat loh. 3-4 jam gak kerasa. Nah, main handphone seperti ini, ya, dengan posisi seperti ini. Bahkan kadang-kadang seperti ini, ya kan? 2-3 jam setiap hari, dia akan terbentuk badan kita seperti ini. Nah, bagaimana dengan bahu kita? Bagaimana dengan leher kita? Dan bagaimana dengan jari kita? Ya, dengan terbentuknya seperti ini, tulang punggung di sini akan kaku. Lama-lama kita akan seperti ini, tertutup. Nah, mungkin awal pertamanya cara bernapas kita juga udah akan salah karena rongga dada kita ya semakin menutup, ya. Terus ini keduanya, gejala keduanya sakit kepala, sakit leher, ya. Nanti yang ketiganya pinggangnya sakit, keempatnya udah mulai ke jempol, udah kemana-mana, ya. Nah, itu yang seperti itu yang paling mudah, ya. Nah, dengan Pilates kita akan kita harus bisa belajar meninggikan badan, menarik otot perut, membuka istilahnya, kalaupun kita misalnya melonjor atau main handphone, kita terus tahu posisinya. Seperti ini. Even sekarang sih berdasarkan penelitian sebaiknya menyimpan handphone itu sejajar dengan mata, karena ini akan memberikan beban ke bahu, ke leher. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu yang nanti kenapa si Pilates itu perlu. Nah, terus emang di Pilates diapain? Misalnya badan kita udah gini nih, udah lama gitu datang udah karena kebiasaan jadi begini. Apakah bisa langsung begini? Ya enggak lah ya, kita harus dilatih. Jadi dia akan ada latihan yang merilekskan dulu, Tidak seluruh latihan itu akan menguatkan. Yang pertama pasti akan dirilekskan dulu, karena kan kita terjadi kekakuan. Nah, si kekakuan itu nanti setelah itu kita kuatkan otot mana yang harus bisa bergerak, diberi kesadaran kepada tubuh kita.
ya. Apa sih, di mana sih otot di mana yang pada saat kita seperti ini itu, kalau gini kan ini paling enaknya seperti ini. Nah, di mana otot di mana yang harus kita kuatkan supaya kita bisa menahan seperti ini. Leher seperti kalau enaknya begini. Nah, pada saat seperti ini otot mana yang harus kita latih supaya bisa menahan. Nah, seperti itu. Jadi kalau bicara perlu buat pilates buat kegiatan sehari sangat perlu ya, karena selama pengalaman saya mengajar dan saya melakukan sebagai praktisi pilates, pilates itu kesimpulannya adalah awareness atau kesadaran diri kita ya bergerak, memposisikan diri kita. Jadi pada saat kita bergerak, jadi bukan kalau bergerak kita mikir dulu, ya enggak lah ya. Jadi pada saat kita terlatih, badan kita itu akan bergerak di tempat yang kita latih. Kalau kita nggak pernah latih, ya dia akan terlatihnya kaku gitu, karena kan dia tidak pernah bergerak. Sama waktu kita melakukan pilates dan kita memberikan informasi kepada badan kita, oke, kamu harus berdiam di sini, yang bergerak ini. 1, 2, 3, tiap hari dilakukan, dia akan merekam. Jadi kita memberikan kesadaran di mana kita memposisikan diri kita. Nah, intinya dengan pilates akan mengubah postur, iya. Pada saat postur Anda betul terkoreksi, sudah pasti kalau misalnya yang tanya sakit pinggang, sakit bahu dan sebagainya, itu tuh akan terkoreksi. Nah, jadi itu berkesinambungan. Nah, kalau si core, karena intinya pilates itu nanti kita akan kayak memberikan koneksi, memberikan koneksi badan bagian atas, badan bagian bawah, badan bagian depan dengan badan bagian belakang terkoneksi di satu titik. Itu buat latihan core-nya. Nah, mungkin nanti teman-teman ingin tahu nih lebih lanjut. Di next video saya akan membahas ya, akan memberikan beberapa tips latihan yang mudah yang bisa digerakin sama teman-teman untuk merilis bahu. Jadi buat yang main handphone aja, stay tune. Oke, thank you.